Kalau itu TIJ, Dajjal yang sesungguhnya, berarti kalian punya kewajiban untuk memerangi TIJ. Kalian kan mujahid, peliharaan si Rizik. Perangi dong. Kalau Dajjal udah muncul, wajib umat muslim untuk memeranginya. Ajak Imam Mahdi yang bernama Ani. Jadi saya mengkritik sedikit aja, mereka langsung habis-habisan gitu, nyerangnya itu gila-gilaan, bisa sampai menteror, bisa sampai apa gitu kan. Jadi mereka melakukan kesalahan apapun pasti dibelain, mereka merusak agama seperti apapun pasti dibelain gitu. Jadi Baraya juga kalau misalkan gabung ke mereka pasti dibelain gitu. Jadi tenang-tenang aja, MUI nggak akan ngapa-ngapain Baraya, percayalah. MUI itu hanya, ya sampai sejauh yang kita ketahui ya, kita belum mengenal ada MUI itu yang misalkan melawan ulama yang menyesatkan atau apa kayak gitu, ya dibiarkan aja, biasa-biasa aja gitu. Kecuali yang kecil-kecil, kalau yang kecil-kecil ya mereka beranilah bertindak. Tapi kalau misalkan yang sudah punya masa besar dan sebagainya, ya mereka diam aja. TIJ ente nggak punya umat, nggak ada umat gua. Yang punya umat Rasulullah, gua umat Rasulullah. Nggak main umat-umatan kami, nggak main nabi-nabian kami, nggak main ulama-ulamaan kami, nggak main wali-walian, nggak main cucu-cucu nabian kami. Kalau keulamaan itu dilihat dari bagaimana akhlaknya, saya mohon maaf ya, kita objektif saja. Kita melihat bahwa Pak Habib Bahar itu sering flexing, sering menampilkan dia punya motornya keren banget, mobilnya sport yang keren banget, harta kekayaan, dia sering menampilkan diri dilayani oleh orang lain yang menunjukkan bahwa betapa dirinya itu sangat kaya dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga kata-katanya luar biasa kasar yang menurut syariat Islam jelas itu terlarang. Bahkan ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa itu ciri-ciri bukan orang Islam. Jadi ciri orang muslim itu adalah berkata lembut. Jadi kalau misalkan berkata kasar itu adalah bukan orang muslim gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Ada banyak sekali seperti itu. Nah, kemudian beliau juga berkali-kali masuk ke pengadilan gara-gara misalkan melakukan penganiayaan dan sebagainya. Nah, jadi dalam konteks akhlak kayaknya kita susah untuk bisa menemukan kriteria ulama yang pas pada diri beliau itu. Mereka itu penipu ya Rasulullah. Mereka bersumpah tetapi atas nama dirimu untuk sebuah kebohongan. Gampang gue jawab. Kalau nggak percaya nanti lihat di akhirat. Mudah jualan agama gitu, karena banyak sekali. Baraya nggak harus hafal Quran, nggak apa-apa. Baraya nggak hafal dalil juga nggak apa-apa. Banyak kan ustadz yang kayak gitu. Baraya nggak bisa baca Quran, nggak bisa Arab gundul juga, ya nggak apa-apa. Oh, tinggal beli orang yang ahli gimmick segala rupa, itu bisa selesai seperti itu gitu. Itulah sebabnya di Indonesia gelar doktor itu sedikit, dan sebagian besar dari yang gelar doktor itu adalah gelar doktor di jurusan agama, karena cuannya sangat menggiurkan. Baraya mereka nanti mau menista agama mereka nanti mau menghujat agama, mau membuat agama ini menjadi keruh, menjadi agama itu menjadi mencekam, menjadi sering menghujat, menjudge dan lain sebagainya. Ya itu kan gara-gara ulama-ulama gadungan yang seperti itu kan. Saya tidak mengharapkan pertolongan daripada selain Allah. Saya tidak, ya Umar Muhtar, ya kasih hambamu duit, enggak saya. Sama Allah pun saya nggak pernah minta duit. Bukan bapak saya soalnya. Sama Allah saya minta supaya dicukupkan apa yang menjadi kebutuhan saya selama di dunia. Ada ulama-ulama gitu yang nyuruh, yang bikin pesantren, kemudian nyuruh anak-anak pesantrennya itu adalah naik mobil, baca sholawatan, pakai toa pelan-pelan, minta sumbangan ini itu gitu ya. Terus bikin video di YouTube, short video gitu ya, menampilkan bahwa pesantrennya itu kumuh, pesantrennya itu jelek, mushaf Qurannya banyak yang udah rusak. Kemudian ada anak-anak kecil yang di situ sedang berdoa ya, yang semacam itu, yang minta bantuan dan sebagainya gitu ya. Nah, kita juga belum tahu, ini mah bukan menuduh gitu ya, tapi kan banyak juga ada laporan juga yang ternyata yang seperti itu tuh digunakan untuk hal-hal yang lain, bukan untuk pendidikan pesantrennya gitu. Banyak yang seperti itu gitu. Kami adalah majikan-majikan kalian. Kami adalah pemilik kedaulatan ini. Hatimu mati. Kalau hatiku mati, nggak mungkin ku kritik itu setan Rizik sama setan Bahar. Karena hatiku masih hidup, ku kritik itu orang supaya orang lain seperti kau nggak ikutan ketularan itu. Bagaimana ceritanya ada seorang pemimpin pondok pesantren dengan ribuan santrinya ternyata tidak bisa baca Arab gundul. Saya mohon maaf ya. Jadi maksud tidak bisa baca Arab gundul itu yaitu karena hurufnya benar, dibacanya benar, tapi kata-katanya itu jadi terbalik semuanya gitu. Dan ini tentu saja menjadi sangat viral, dan khususnya ada banyak sekali, saya melihat ada puluhan santri yang kemudian mereaksi video itu ya, dan kemudian memberikan penjelasan bahwa cara baca yang benar itu adalah seperti ini dan seperti ini begitu ya. Tuhan itu bukan setan, Kibin. Tuhan itu yang menciptakan setan itu sendiri. Begitu, Kibin. Tuhan itu Esa. Nah, kalau ente Tuhan lu kuburan ya, Fakih Mukaddam, Tuhan ente. Atau si Rizik, Tuhan ente. Kan ente sering itu pasang berhala Rizik.
Kalau misalkan kita juga melihat bahwa kriteria ulama itu dilihat dari keilmuannya, maka kita juga tidak menemukan itu karena sudah terbukti ternyata membaca Arab gundulnya juga terbalik. Atau misalkan ulama itu secara umum bisa aja menguasai ilmu tertentu, dan kita juga sampai sekarang tidak mengetahui beliau punya spesialisasi di bidang apa gitu, apakah ilmu ekonomi gitu atau ilmu matematika dan sebagainya. Maka itu juga tidak. Jadi kriteria ulamanya itu yang semacam apa? Nah, pada konteks inilah pada akhirnya kita bisa menduga-duga ternyata banyak sekali ulama-ulama gadungan di Indonesia atau ulama palsu yang meraup keuntungan yang sangat besar dengan berjualan agama itu, dengan ceramah di mana-mana dan sebagainya, dan buka pesantren kemudian bikin bisnis syariah, bikin apa segala rupa, dan akhirnya dia mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa, padahal ternyata beliau gadungan. Bukan saya suruh, saya meminta, bukan minta duit, minta mereka untuk sadar, berdoa mereka untuk bisa kembali ke Islam yang benar, bisa kembali menjadi umat Nabi Muhammad SAW, tidak lagi sebagai penyembah kuburan, tidak lagi sebagai penyembah baleho, gitu. Ya. Tapi belajar wirid yang aneh-aneh gitu, terus di kuburan itu sampai sampai sholawatan, sampai tahlilan, tapi gimana gitu dengan gerakan-gerakan yang aneh gitu, bahkan ada yang parkour. emang ajaran agama Islam seperti itu, tapi di kuburan banyak sekali sampai yang kayak gitulah dengan bacaan-bacaan yang aneh. Itu setiap bikin event tahlilan semacam itulah atau event sholawatan yang seperti itu dapat uangnya luar biasa. Bahkan banyak di antara mereka yang minta sedekah, tapi minta sedekahnya itu maksa gitu. Anak-anak sorbannya udah ngeri, udah kayak orang dewasa, walaupun tampangnya tua, tapi kayak anak-anak. Coba kau lihat Habib itu yang muncul di permukaan, yang teriak-teriak dalam tubuh anak mengalir darah Nabi. Siapa yang enggak kayak anak-anak? Semua kayak anak-anak. Saya cucu Nabi, jangan disakiti sebiadab apapun. Jangan coba-coba menyakiti. Ente menyakiti Fatimah Az-Zahra, ente menyakiti Rasulullah. Menyakiti kami sama dengan menyakiti Rasulullah. Pret. Nanti ente di yaumil qiyamah mau jawab apa di depan Rasulullah? Gampang. Mereka itu penipu ya Rasulullah. Mereka bersumpah tetapi atas nama dirimu untuk sebuah kebohongan. Gampang gue jawab. Kalau nggak percaya nanti lihat di akhirat. Nah, kalian kan gitu. Nanti kita buktikan di akhirat. Nah, apakah kau nanti akan disiksa sama malaikat mungkar nangkir, atau kau akan ditolong sama datuk kau untuk mengusir malaikat mungkar nangkir? Tidak ada siapapun kita yang akan menolong kita nanti di alam barzah. Apalagi si Rijik, apalagi si Bahar, nolongin dia sendiri nggak bisa. Ya, hanya amalan yang baik. Itu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Kalau halu itu nggak dapat. Misalnya kita ngajarin halu ke orang-orang yang ikut kita atau kibin gitu, itu nggak dapat pertolongan dari itu. Kalau kita ngajarin yang benar, maka insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Saya tidak mengharapkan pertolongan daripada selain Allah. Saya tidak ya Umar Muhdor, ya kasih hambamu duit, enggak saya. Sama Allah pun saya nggak pernah minta duit. Bukan bapak saya soalnya. Bukan bos tempat saya kerja misalnya. Sama Allah saya minta supaya dicukupkan apa yang menjadi kebutuhan saya selama di dunia. Supaya ditetapkan hati saya selalu istiqomah di dalam kebenaran. Bukan merek kebenaran, tetapi isinya. Kalau merek kebenaran kan banyak. Amar ma'ruf nahi munkar saudara. Tapi dia setiap hari mengerjakan kemungkaran. Seolah-olah kemungkaran yang dia lakukan merupakan sesuatu kebaikan, saudara. Memprovokasi, memfitnah, caci maki, menghina, melucuti harga diri seseorang, menjatuhkan harkat dan martabat seseorang. Itu perang, bukan itu provokator. Apa yang mereka ajarkan ke kita selama ini, kita belajar dari mereka, akhirnya kita mempraktikkan. Bukan belajar doang, praktikkan. Gua praktikkan, ternyata mereka marah. Mereka menggalang donasi untuk menjadikan istana mereka menjadi istana iblis. Kan begitu? Gimana iblis Petamburan? Istananya gimana?
Kalau dulu bisa kalian main playing victim, sekarang nggak bisa mati kutu kan? Si Bahar apalagi mati kutu. Rame, otak nggak ada. Rame. TJ ente nggak punya umat, nggak ada umat gua. Yang punya umat Rasulullah, gua umat Rasulullah. Nggak main umat-umatan kami, nggak main nabi-nabian kami, nggak main ulama-ulamaan kami, nggak main wali-walian, nggak main cucu-cucu nabian kami. Nah, jadi gua main sendiri, gitu. Iya, saudara. Ya Allah, alangkah hinanya dunia. Nggak ada hina dunia. Ente asal aja kalau ngomong. Rasulullah itu dilahirkan di dunia ini, bukan di langit. Kau mau fitnah? Jangan. Dunia ini merupakan alat untuk kita mempersiapkan diri menuju akhirah. Kemuliaan dunia ini dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Apa nggak mulia dunia? Yang hina itu si Rijik, si Bahar dan kroco-kroconya. Datuk aneh datang dari Tarim kemari untuk mencetak ulama-ulama siapa? Hah? Kau pikir ulama bisa dicetak-cetak kayak nyetak kue, kayak cetak anak? Hah? Kayak cetak batako? Nggak gitu kawan. Kalau nggak ada habaib di Indonesia ini, Indonesia nggak merdeka. Tapi satu pun datuknya nggak ada. Yang kuburnya di makam pahlawan Kalibata. Dan tidak ada pun dalam buku sejarah nasional. Nanti ku cetak sama Kak Lun ya, biar jadi pejuang. Nggak jadi pecundang. Yang cetak sekarang udah jadi pecundang semua itu. Nah, nanti ku cetak sama Kak Lun. Kak Lun siap? Are you ready? TJ udah banyak ngomongin Habib, minta maaf ente. Ya udah Habib, minta maaf ya. Nah, besok aku bikin lagi. Sekarang juga aku bikin lagi. Gua nggak segan-segan minta maaf kalau memang salah. Apakah salah memang karena ketentuan yang aku pertontonkan ini salah, atau memang salah karena nggak enak perasaan kalian? Boh lah. Ambo, terserah kau. Nah. Udah bang, kasihan itu mulut. Nggak usah dikasihani mulut saya, mulut si Bahar yang harus dikasihani. Udah pakai lipstik merah-merah, teriak-teriak ya kan. Saya nggak butuh dikasihani bang, nggak butuh. Saya nggak butuh disantuni, saya nggak butuh dikasihani, saya nggak butuh dikasih uang, saya nggak butuh dikasih makan, saya nggak butuh. Nah, cukuplah Allah tempat saya meminta. Cukuplah Allah yang telah mencukupkan rizki saya. Uang bagi saya hanya angka-angka yang terdiri dari kertas dan logam, juga digital. Nah, saya tidak takut miskin karena saya adalah hamba dari yang maha kaya. Nah, bagi saya uang itu bukan segalanya. Sampai jual diri, sampai jual makam datuk. Bagi saya enggak. Amit-amit. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai datuk digadang-gadangkan bisa terbang, datuk digadang-gadangkan bisa gini, bisa gitu, mabuk. Gitu. Sayangi mulut si Bahar, bukan mulut saya. Nah, sampai mereng senyumnya itu gara-gara merepet terus siang malam merepet, membangun basis supaya menganggap dia itu jenderal gitu. Nah, ya. Pedih jenderal. Kalau seandainya peperangan itu terjadi, ya, saya keluar jadi pemenang. Saya nggak butuh apa-apa. Saya nggak butuh mobil si Bahar sebagai harta rampasan perang ghanimah. Saya nggak butuh rumah mewah. Saya nggak butuh lipstik bekas Bahar, sorban bekas jigong Bahar, gitu. Kalau mau komen silahkan. TIJ PKI, TIJ Syiah, TIJ Wahabi, TIJ pembenci cucu Rasulullah, silahkan. Nggak apa-apa. Setiap orang jahat itu ada sisi baiknya. Nah, ada juga orang pertama baik, kemudian ujung-ujungnya karena dia silau melihat harta, silau melihat uang kibin, jadi nggak baik. Dulu ceramah-ceramah Bahar bagus walaupun dia nggak punya ilmu. Walaupun dia terlalu muda untuk tampil. Kemudian dia caci maki segala macam itu, ya kita nggak benarkan saudara. Gitu. Kalau misalnya benar nggak mungkin TIJ berani untuk mengkritik, apalagi menghujat gitu. TIJ ini model orangnya mencari kebenaran, bukan mencari kesalahan. Kalau setiap hari yang lewat di beranda kita cuman kesalahan. Kesalahan Jokowi, kesalahan pejabat, kesalahan ini, kesalahan itu, caci maki, menghina.
dengan hinaan-hinaan yang keji, tidak pantas. Contoh nih, orang yang mencari kesalahan. Ada seorang pejabat, dia baru dilantik. Baru 100 hari dia kerja. Kita udah berasumsi seperti ini, membuat statement. Kalau dia dalam memerintah tidak benar, kalau selama dia memerintah tidak benar, nanti akan saya lawan dia. Itu nggak boleh. Karena kita belum tahu kinerjanya. Kalau dia bikin salah, baru kita kritik. Kalau dia nggak bikin salah atau belum bikin salah, kita nggak boleh. Itu namanya orang mencari kesalahan. Sebelum gua bahas dukun, apakah gua pernah menghujat orang? Pernah menyebut nama orang? Pernah mencaci orang? Pernah menghina orang? Nggak pernah. Justru gua pikir orang kota itu nggak kampungan. Justru gua merasa kurang pede dulu karena gua kampungan gitu. Ternyata setelah gua bergaul dengan orang kota ini, yang model-model seperti itu ya kampungan. Memang datuknya kampungan. Coba lihat datuk dia, kampungan sekali. Pakai sorban, pakai celana pendek, pakai baju putih. Itu datuk dia, kan kampungan itu. Datuk kami, kalau pakai sorban, pasti menutup auratnya, menutup lututnya. Minimal kain sarung, minimal kain songket. Tahu kalian kain songket, kain anyaman itu khas daerah. Kain apa namanya itu, apa namanya? Ada yang tahu? Saya lupa. Sampai sekarang aja kayak orang nggak dapat peradaban. Ngumpul sana kemari rame-rame gitu. Orang rame-rame kalau sholat. Sholat Idul Fitri, sholat berjamaah, sholat Idul Adha. Ada orang meninggal. Ini tiap hari rame-rame. Entah apa. Teriak-teriak di jalan gitu. Kami adalah majikan-majikan kalian. Kami adalah pemilik kedaulatan ini. Nah gitu. Ya. Mata lu buta. Kalau mata gua buta nggak bisa gua baca komentar lu. Kalau si Bahar itu buta. Baca kitab kuning dari kiri ke kanan. Itu buta. Hatimu mati. Kalau hatiku mati nggak mungkin ku kritik itu setan Rijik sama setan Bahar. Karena hatiku masih hidup, ku kritik itu orang supaya orang lain seperti kau nggak ikutan ketularan itu. Udah buta mata, buta hati lagi. Lu makanya datang ngaji. Kalau gua ngaji sama si Bahar nggak, sesat gua. Masa ngaji dari kiri ke kanan kitab Arab? Yakni fi zambih minal mu'minin yakhruj. Gua nggak mau ngaji sama orang itu, sesat. Sesat. Kontes burung, pakai uang pendaftaran, dari uang pendaftaran dijadikan sebagai hadiah, itu halal kata dia. Karena dia udah ngelirik burung murai batu milik bapak itu. Ditanya sama bapak itu, gimana hukumnya Bib? Apa namanya? Kontes burung itu. Halal katanya. Habis itu dikasih dia burung murai batu itu. Yang halal kau haramkan, yang haram kau halalkan. Menikah dengan mertua itu halal katanya. Ngapain kita belajar sama orang seperti itu? Jadi kibin gua nanti. Kayak lu. Belajar sama orang yang punya ilmu, bukan yang punya nasab. Nasab pun nggak punya. Punya tapi nggak jelas. 550 tahun terputus. Mana kalian belajar sama orang nggak punya ilmu? Belajar sama orang yang punya ilmu, yang punya malu, yang punya akhlak. Gimana belajar sama orang bodoh, sama orang PA 212? Belajar sama orang yang punya ilmu. TIJ perusak bangsa, bukan gua nggak bikin makam palsu. Gua nggak bilang datuk gua yang membuat bendera merah putih, datuk gua yang merancang proklamasi, datuk gua yang begini begitu, datuk orang pun gua klaim sebagai datuk gua karena dia pahlawan. Enggak. Datuk gua itu memang pahlawan, diakui oleh negara, tapi gua nggak mengakuinya. Maksudnya gua nggak, karena datuk gua lah Indonesia merdeka, karena datuk gua lah Indonesia bisa seperti sekarang. Nggak perlu. Nggak perlu. Kenapa? Karena gua udah tahu itu. Nggak perlu. Kalau memang datuknya nggak punya, ya perlu untuk biar orang kagum. Datuk saya yang telah begini, datuk saya yang telah begitu. Nah itu yang merusak negara. Betul, perusak bangsa itu. Israel lu lawan, jangan Habib. Habib juga bagian dari itu. Suruh bongkar makam Nabi untuk ngambil darahnya. Itu siapa yang ngomong? Lebih Israel dari Israel. Namanya Bahar.
Ya Bin ya. Sabar, sabar. Ente harus sabar. Masa ente tiap malam ikut majelis sholawat? Darul magam, darul kuburan. Ya, sabar. Nanti curhat sama kuburan aja. Bilang sama, misalnya kalau ke Tarim atau kuburan di Indonesia, bilang, ya Habib Fulan bin Fulan, kualatkan TIJ, persulit rezekinya, gitu. Bilang nanti sama kuburan. Nah, mudah-mudahan kuburan nanti bisa bantu ente, gitu. Nanti juga lu nyesal enggak? Justru gua kalau ikut Habib sekarang nyesal, nanti juga lebih nyesal lagi di akhirat. Habibnya pas kulihat nanti di kerak jahanam gitu. Gua bilangin nanti, encuk Nabi kok di kerak jahanam sudah ada. Siapa tuh? TIJ? Tahukah itu TIJ? Tolong! Panas! Dahaga! Haus! Kibin baru kayaknya, baru punya kuota. Jangan diam aja. Habib kalian ku roasting, imam besar kalian ku roasting, besar bacotnya. Orang perang ku roasting. Mana Kibin semua ngumpul. Masa orang perang, orang yang punya keromah digigit kobra-kobranya mati, cucu alien itu, ya kan? Lu aja takut, kalau lu waras Kibin, gua kalau takut nggak mungkin live bahas mereka. Itu logika Kibin, cuman ngajarin logika ke ente kan susah. Karena ente nggak punya otak. Nah, kalau gue misalnya takut sama kualat mereka, takut sama mereka, takut rumah gua dikepung seperti mengepung istana gitu kan? Nah, nggak mungkin gua live. Kalau rame-rame ngamuk. Berani sekali. Dari dulu ku tunggu Kibin ada yang syahid di Palestina, nggak ada. Ku tunggu Kibin ada yang mati di Suriah, nggak ada. Yang banyak waktu perang di Suriah itu Wahabi kata mereka, yang banyak Wahabi. Yang pakai celana cingkrang itu yang paling banyak di Suriah. Tuhan lu setan ya. Itu cara ngomong Kibin. Tuhan itu bukan setan Kibin. Tuhan itu yang menciptakan setan itu sendiri. Begitu Kibin, Tuhan itu Esa. Kalau ente Tuhan lu kuburan ya. Fakih Mukaddam, Tuhan ente. Atau si Rijik, Tuhan ente. Kan ente sering itu pasang berhala Rijik. Baleho. Imam Baleho itu baru cocok. Mereka kan ngasih nama Jenderal Dudung, Jenderal Baleho. Jadi kita sepakati sekarang mau kasih nama si Rijik Penyok boleh, si Rijik Al-Kaburi boleh, si Rijik Yahudi Pesek boleh, si Rijik apa lagi? Baleho boleh. Suka hati kalian. Pencetus mubahalah tunggal boleh. Hidup gampang aja. Betul Kibin. Hidup gampang aja, nggak perlu dipersulit. Nggak perlu cium kaki orang. Nggak perlu ngemis atas nama orang. Gampang hidup ini. Dinikmati. Kita caci orang, dicaci kita sendiri. Itu konsekuensi. Gua nggak cinta sama Habib. Terus kenapa? Gua nggak cinta sama Habib, nggak mau tahu Datuk Habib siapa, nggak mau ngafal nama Datuk Habib, nggak mau gua. Terus kenapa? Kalau sama ulama aja cinta gua. Kalau Habib ulama bukan, kalau si Rijik bukan, si Bahar bukan, si Jindan bukan ulama. Jadi orang yang santai aja, nggak perlu ribet dengan kehidupan ini. Makanya lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Khurafat itu nggak boleh, ya. Pekerjaan yang khurafat, yang syirik, yang musyrik, jangan. Gua nggak percaya itu, Habib itu nggak percaya gue sekarang udah. Nggak perlu berdoa kepada kuburan. Tawasul nggak apa-apa, tawasul. Walaupun ada orang yang nggak boleh tawasul, gua boleh. Ana pejuang, udah berjuang. Bawa kotak mie instan, tepel bendera Palestina besar-besar. Nyari cuan. Kau ambil 20%. Sisanya kau pulangkan ke Petamburan. Nanti Petamburan terserah berapa persen mau disalurkan ke Palestina. Kalau enggak makan. Kalau enggak kau berjuang, Kibin, mati-matian, enggak makan itu tuan kau. Dajjal itu ya seperti Rijik.
Bukan seperti TIJ. Dajjal itu bisa nurunin rantai emas dari langit, bisa ngeluarin air dari tangan kanannya, bisa ngeluarin emas dari tangan kirinya, bisa menyesatkan orang, dan banyak umatnya juga. Umat Dajjal itu. Gua nggak punya umat. Gua itu umat Muhammad, bukan umat Dajjal. Dan gua nggak punya umat. Kalau Dajjal itu banyak pengikutnya. Maksudnya pengikut-pengikut yang akan disesatkan oleh Dajjal gitu. Kalau gua nggak ada orang yang kusesatkan. Justru kucerahkan, kuberikan pandangan yang baik, dan bukan menurut gua, menurut ajaran gua. Kalau menurut gua nggak kupaksakan, dan bukan menurut datuk gua. Gitu Kibin ya. Bukan kelas kau nantang aku, kelas si Bahar. Si Bahar kau aja udah nantang pingin makan aku, sampai sekarang pun belum ada yang habis. TIJ siapa sih? Udah capek kau komen nggak tahu TIJ siapa. Kasih tahu teman-teman. Saya nggak mau ngasih tahu saya siapa, karena saya orangnya rahasia, penuh dengan misteri. Siapa saya yang sesungguhnya saya nggak mau tuh kasih tahu ke orang-orang. Di dalam tubuh saya mengalir darah Nabi. Nggak mau saya gitu. Di dalam tubuh saya mengalir darah datuk saya. Nggak mau saya ngomong gitu. Nggak mau. TIJ petani. Petani jangan kau lawan, lapar kau. TIJ itu apa ini? TIJ itu Dajjal apa? TIJ itu Dajjal yang sesungguhnya. Betul bang. Kalau itu TIJ Dajjal yang sesungguhnya, berarti kalian punya kewajiban untuk memerangi TIJ. Kalian kan mujahid, peliharaan si Rizik. Perangi dong. Kalau Dajjal udah muncul, wajib umat muslim untuk memeranginya. Ajak Imam Mahdi yang bernama Ani. Yang sebentar lagi Imam Mahdi kalian dalam bentuk Ani, dibaiat sama Rizik, serang TIJ. Serang TIJ kalau TIJ Dajjal. Kalau nggak mampu serang, kowar-kowar aja, nggak mati Dajjal. Kenapa FPKI diam aja? Kenapa nggak ada gebrakan? Kenapa nggak putihkan rumah TIJ? Karena TIJ ini tabib, bukan Habib, tabib. Malam ini dapat kita satu kibin. Harapan saya itu dalam setahun saya bisa menyadarkan setengah kibin aja, setengah, nggak harus satu. Setengah aja udah, setengah ke atas. Begitu, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas hidayahmu untuk saudara kami yang tersesat selama ini, malam ini bisa mendapatkan hidayah. Ya, alhamdulillah, insyaallah, insyaallah. Orang-orang juga disuruh ya bang. Ya, saya suruh semuanya. Bukan saya suruh, saya meminta. Bukan minta duit, minta mereka untuk sadar, berdoa mereka untuk bisa kembali ke Islam yang benar, bisa kembali menjadi umat Nabi Muhammad SAW, tidak lagi sebagai penyembah kuburan, tidak lagi sebagai penyembah baleho, tidak lagi sebagai penikmat dongeng Timur Tengah, gitu, ya. Bahar itu dia bukan nggak mau sadar, hatinya udah tertutup karena makanannya salah. Jadi bang gini bang, selamat datang saudaraku sekali lagi. Bahar itu banyak makan iblis. Jadi makanan itu mempengaruhi karakter kita, kejiwaan kita, kesehatan kita, pertumbuhan jasmani dan rohani kita itu sangat mempengaruhi oleh makanan. Jadi karena banyak makan iblis, jadi begitu. Jadi nggak sadar dia, makanya nggak malu dia. Kenapa? Karena di bawah sadar dia itu. Makanya TIJ datang untuk menyadarkan dia. Nah itu ilmu dobol seperti itu jangan dipercaya saudara. Ada orang yang bisa mi'raj sehari 70 kali. Jangankan 70 kali. 1 kali aja kita nggak boleh percaya. Kalau kita percaya hal seperti itu, maka dikhawatirkan syahadah kita batal. Ya, dengan kata lain kita bisa murtad saudara.